Jiwa yang sadar adalah jiwa yang selalu mencari jati dirinya. Begitu pula jiwa yang sadar itu akan senantiasa mendekatkan kepada pencipta dirinya. Adapun sebutan untuk jalan pengenalan kepada pencipta diri, dinamakan dengan sebutan ajaran kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam perjalanannya banyak sekali ajaran-ajaran kepercayaan kepada Tuhan yang tercipta di dunia ini. Semua itu seiring dengan berjalannya waktu serta bergantinya zaman. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat Sunda pada zaman dahulu. Mereka telah memiliki ajaran kepercayaannya sendiri, tanpa mengikuti ajaran-ajaran yang datangnya dari luar tanah Pasundan. Adapun ajaran kepercayaan masyarakat Sunda tersebut sekarang dinamakan dengan sebutan ajaran Sunda Wiwitan, yang artinya ajaran Sunda awal, atau bermakna ajaran Sunda permulaan. Salah satu bagian dari ajaran Sunda Wiwitan yakni ajaran Sunda Kaelingan, yang dimana ajaran Sunda Kaelingan tersebut mengajarkan 3 prinsip dasar tata cara hidup serta kehidupan. Yang pertama yaitu mengajarkan tata cara hidup hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Yang kedua yaitu mengajarkan tata cara hidup hubungan antara manusia dengan pencipta manusia, atau hubungan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Serta yang ketiga yaitu mengajarkan tata cara hidup hubungan antara manusia dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Adapun salah satu dari ajaran Sunda Kaelingan, yakni ajaran yang membahas tentang datangnya kematian. Dan ajaran tersebut dinamakan dengan sebutan ajaran lawang alam. Lawang artinya pintu, dan alam artinya kehidupan. Jadi arti dari lawang alam yakni pintu kehidupan. Adapun ajaran lawang alam sendiri mempunyai 3 bagian penting di saat menghadapi datangnya kematian. Bagian yang pertama yaitu ajaran lawang alam firasat. Kemudian bagian yang kedua yaitu ajaran lawang alam mesat. Serta bagian yang ketiga yaitu ajaran lawang alam kasat. Adapun arti dari ajaran lawang alam firasat, yakni ajaran yang membahas tentang pemberitahuan di saat akan datangnya kematian. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, biasanya orang yang sudah mempelajari ajaran lawang alam firasat, orang tersebut dapat mengetahui akan datangnya kematian yang terjadi pada dirinya sendiri. Adapun pemberitahuan tersebut dapat diketahui dari waktu sebelum datangnya kematian. Biasanya pemberitahuan itu berada di 4 waktu, yakni pemberitahuan pertama di saat 40 hari sebelum datangnya kematian. Kemudian pemberitahuan kedua yakni 7 hari sebelum datangnya kematian. Setelah itu pemberitahuan ketiga yakni 3 hari sebelum datangnya kematian. Dan pemberitahuan terakhir yakni pada hari di saat datangnya kematian.
Begitu pula dengan 4 waktu akan datangnya kematian tersebut. Dijadikan pula sebagai tanda hari setelah kematian, yaitu di hari pertama sebutannya yakni Sadukna. Kemudian di hari ketiga sebutannya yakni Tiluna. Di hari yang ketujuh sebutannya yakni Tujuhna. Serta di hari yang ke-40 sebutannya yakni Matangpuluh. Begitupun tanda-tanda akan datangnya sebuah kematian tersebut. Terkadang pula dapat diketahui oleh orang lain atau orang-orang terdekat. Dan sebutan tanda-tanda akan datangnya kematian dinamakan mamakasih, yang artinya memberikan kasih sayang. Adapun tanda mamakasih tersebut banyak sekali bentuknya. Bisa melalui bisikan, bisa melalui kegundahan hati, ataupun melalui mimpi. Terkadang pula melalui perubahan-perubahan perilaku. Dan juga bisa pula dari ucapan-ucapan yang tanpa disadari. Itulah sekilas penjabaran dari ajaran lawang alam pirasat, yang bermakna tanda akan datangnya kematian. Kemudian berlanjut ke ajaran lawang alam yang kedua, yaitu ajaran lawang alam mesat. Adapun arti dari lawang alam mesat, yakni di saat seseorang hendak keluar dari kehidupan di alam dunia, atau bermakna saat kematian itu datang. Menurut ajaran Sunda Kaelingan, jika seseorang mengalami kematian, maka seluruh unsur-unsur yang ada di dalam dirinya berpisah. Adapun unsur tersebut berjumlah 4 unsur, yaitu unsur jiwa, unsur sukma, unsur raga, serta unsur hawa. Jadi di saat seseorang mengalami kematian, maka keempat unsur tersebut terpisah, dan akan disatukan kembali di suatu saat nanti oleh Tuhan Sang Pencipta diri. Adapun unsur yang tersisa dan tetap bersama dengan diri manusia di dalam kematian, yaitu unsur jiwa, yang dimana isi dari unsur jiwa tersebut yakni perpaduan antara nyawa dan rasa. Atau di dalam ajaran Sunda Kaelingan, unsur jiwa merupakan bagian dari penciptaan Hayang Hyang, yang bermakna penciptaan awal salah satu bagian diri manusia oleh Tuhan. Kemudian ajaran lawang alam mesat pun membahas pula detik-detik di saat kematian itu datang, yang dimana detik-detik tersebut di dalam ajaran Sunda Kaelingan dinamakan dengan sebutan selang, yang artinya melewati, bermakna memasuki ke alam baru. Adapun selang sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu selang enteng, yang artinya melewati gambar-gambar kehidupan, di mana saat kematian datang, seseorang akan melewati gambar-gambar yang diperlihatkan kepada dirinya. Baik itu gambar berupa alam, gambar berupa orang-orang yang sudah meninggal, gambar berupa tempat-tempat seram,
bahkan gambar yang berupa wujudnya sendiri. Setelah datangnya gambar-gambar kemudian diikuti dengan datangnya selang yang kedua, yaitu selang rungsing, yang bermakna banyaknya suara-suara yang mengganggu jiwa, di mana suara-suara tersebut isinya tentang ajakan, tentang menakut-nakuti, tentang gangguan-gangguan, serta suara-suara kebisingan. Kemudian dilanjutkan pula ke selang yang ketiga, yaitu selang langlang, di mana orang tersebut akan dibawa ke tempat yang jauh dan yang belum dikenal. Dan akhir dari selang kematian, yakni di selang yang keempat, yaitu selang kayang, yang artinya melewati cahaya. Jika seseorang di saat kematian sampai kepada selang cahaya, bisa dikatakan bahwa orang tersebut kematiannya berada di jalan Tuhan. Itulah sekilas tentang penjabaran dari ajaran lawang alam mesat, yang bermakna memasuki kematian. Kemudian berlanjut ke ajaran lawang alam yang ketiga, yaitu lawang alam kasat, yang bermakna perjalanan di dalam kematian. Adapun ajaran lawang alam kasat sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu nitis, nutus, netes, serta notos. Bagian pertama yaitu nitis. Nitis artinya turun ke bawah, yang bermakna bahwa jika seseorang sudah memasuki ke alam kematian, bentuknya tak ubah seperti setetes air. Karena orang yang sudah meninggal itu terpisah dengan wujudnya. Begitu pula setelah kematian tersebut semuanya akan berada di ruangan yang gelap gulita. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan ruangan tersebut dinamakan Sanglu Menyep. Sanglu artinya gelap, sementara Menyep artinya sunyi. Jadi Sanglu Menyep bermakna tempat yang gelap dan sunyi. Ajaran nitis sendiri yakni mengajarkan agar seseorang untuk mencari setitik cahaya terang di dalam ruangan gelap. Adapun sebutan setitik cahaya terang di dalam ajaran Sunda Kaelingan dinamakan dengan sebutan Kayang Satangtung Beas, yang artinya cahaya sebesar beras. Setelah menemukan setitik cahaya tersebut, maka masuk ke bagian ajaran lawang alam kasat yang kedua, yaitu nutus. Di mana arti dari nutus tersebut yakni merangkai. Ajaran nutus sendiri yaitu jika seseorang telah menemukan setitik cahaya terang, maka dekatilah, masuklah, serta telusurilah ke dalam cahaya tersebut, hingga menemukan ruangan yang terang benderang. Dan setelah menemukan ruangan yang terang benderang maka sudah masuk ke ajaran lawang alam kasat bagian yang ketiga, yaitu netes. Netes artinya keluar dengan berkesinambungan, atau bermakna telah keluar dari kegelapan. Adapun ajaran dari netes sendiri, yakni jika seseorang telah menemukan ruangan yang terang benderang,
maka harus mencari setitik cahaya terang di dalam terang. Atau bermakna mencari sumber terang. Jikalau sudah menemukan sumber terang tersebut, maka sudah memasuki ke bagian lawang alam kasat yang keempat atau yang terakhir, yaitu notos. Adapun arti notos yakni menyatukan. Jadi ajaran notos bermakna untuk menyatukan diri dengan sumber terang. Yang dimana di dalam ajaran Sunda Kailingan sebutan sumber terang tersebut yakni Biang Kayang. Biang artinya sumber, sementara Kayang artinya cahaya. Jadi Biang Kayang artinya sumber cahaya. Itulah sekilas dari penjabaran ajaran lawang alam atau ajaran pintu alam, yang bermakna menghadapi datangnya kematian.